Pemirsa, ayah yang menjadi terduga pelaku pemerkosaan terhadap 3 anak kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan angkat bicara. Ia menyangkal semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Hingga saat ini, tim pencari fakta masih terus mengumpulkan informasi terkait dugaan pencabulan dan pemerkosaan ayah terhadap 3 anak kandungnya di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Seperti diketahui, kasus ini dilaporkan ke Polres Luwu Timur pada 2019 lalu, namun dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti. Namun kasus ini kembali mencuat dan viral pada Oktober 2021 yang membuat publik geram. Tempat bungkam, kini terduga pelaku pemerkosaan sekaligus ayah korban membantah seluruh tudingan yang dialamatkan kepadanya. Ia menyebut tuduhan pemerkosaan ini sebagai fitnah yang dibuat oleh sang mantan istri. Apa yang dituduhkan kepada saya melakukan pemerkosaan kepada 3 anak saya itu adalah hal yang tidak benar. Kemungkinan ada hubungannya dengan hal-hal hal-hal yang sebelumnya, latar belakang dari perceraian, ada faktor kecemburuan. Sementara itu, menurut Guru Besar Hukum Pidana dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Profesor Hambali, upaya LBH Makassar untuk membuka kasus ini kembali bisa dilakukan. Ada 2 opsi yang bisa ditempuh, yakni jalur pra-peradilan untuk menguji sah tidaknya penghentian penyidikan dan juga mengajukan bukti baru. Ada 2 opsi. Yang pertama, para pihak yang merasa dirugikan, pelapor dalam hal ini atau keluarganya atau pihak ketiga, dia bisa mengajukan pra-peradilan. Bisa juga satu waktu dibuka di penghentian penyidikan itu dengan catatan bahwa pihak yang merasa dirugikan mengajukan bukti baru. Bukti baru yang diajukan inilah yang akan digunakan penyidik untuk melakukan gelar perkara dan menentukan apakah kasus ini bisa dibuka kembali atau tidak. Dari Luwu Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Ainis melaporkan. Terkait kebenaran atas dugaan ayah kandung perkosa 3 anaknya, sudah bersama kami ada Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, ada Kombes Pol Endra Zulpan. Selamat siang, Pak Zulpan. Ya, selamat siang. Baik, Pak Zulpan, apakah sudah ada bukti baru terkait kelanjutan kasus ini seperti janji ibu kandung yang akan memberikan bukti baru Selasa hari ini? Ya, terima kasih ya. Jadi kita dari penyidik, khususnya dari Polres Luwu Timur ya, membuka peluang dan ruang bagi keluarga korban, terutama ibu korban, untuk membuka kembali kasus ini manakala nanti ada bukti baru. Ya, hingga hari ini kita masih menunggu ya bukti baru itu diberikan kepada penyidik Polres Timur ya. Kemudian di samping penyidik dari Polres Timur, Polri juga dalam hal ini Polres Luwu Timur didampingi oleh tim asistensi dari Barreskrim Polri yang sudah ada di Polres Luwu Timur. Ya, untuk temuan atau laporan daripada bukti baru ini ya hingga saat ini kita masih menunggu ya, belum bisa saya sampaikan karena tim belum menemukan adanya laporan bukti baru yang diajukan hari ini. Baik, kemudian tahap apa yang sedang ditangani tim kepolisian di sana, Pak? Ya, tentunya tim dari Barreskrim ya melakukan asistensi atau pendampingan terkait dengan proses penyelidikan ya sejak kasus ini dilaporkan ya pada tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan dihentikan penyelidikannya oleh penyidik ya. Secara prosedural tentunya apa yang dilakukan oleh Polres Luwu Timur ini sudah sesuai dengan prosedur hukum yang ada ya, di mana tidak ditemukannya fakta hukum adanya perbuatan melanggar hukum ataupun pencabulan dalam hal ini yang dilaporkan sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Ya, ini tidak ditemukan sehingga kasus ini dihentikan. Namun dengan adanya Perkap atau Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, di mana isinya adalah hasil daripada penghentian penyelidikan kasus suatu tindak pidana ini belum bersifat final, ya, tetapi bisa dibuka kembali manakala ada bukti baru yang diajukan oleh pihak yang berperkara yang merasa dirugikan, sehingga dari bukti baru ini nanti akan dilakukan mekanismenya melalui gelar perkara untuk bisa menentukan atau memastikan apakah tahap ini bisa dinaikkan ke proses penyidikan atau sidik ya. Baik,
Pak Zulfan, terkait dengan penyidikan yang sudah dilakukan pada 2019 lalu, tidak adanya bukti yang cukup kuat sehingga kasusnya ini dihentikan. Namun ada pernyataan bahwa memang penyidikan ini sangat dilakukan secara singkat, begitu? Ya, sebenarnya tidak demikian ya. Kita sudah melakukan proses penyelidikan ini ya, cukup dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan ketentuan, di mana sejak kita menerima laporan, kemudian tentunya karena ini adalah aduannya adalah adanya pencabulan ya. Jadi ini perlu saya klarifikasi karena yang berita yang tersebar di media sosial ini adalah pemerkosaan ya. Ya sehingga ini tidak benar ya, seperti ada yang kita lihat kalau di media sosial ini yang diviralkan oleh Project Multatuli ya, adanya perkosaan. Ini tidak benar karena laporan daripada ibu korban di awal kejadian ya, ini adalah laporannya adalah pencabulan ya terhadap anaknya yang di bawah umur ya. Baik, bagaimana keterangan dari LBH begitu hasil visum yang menyatakan bahwa ada kekerasan seksual yang dialami anak? Ya, ini juga perlu kami luruskan ya, bahwa berdasarkan undang-undang yang ada yaitu KUHP khususnya pasal 113 bahwa untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana, visum itu hanya bisa dimintakan oleh penyidik Polri ya dalam rangka untuk membuat terang suatu kasus pidana yang dilaporkan. Ya, jadi kita sudah melakukan 2 kali visum, pertama di Rumah Sakit atau Puskesmas Malili di Kabupaten Luhut Timur, yang kedua adalah di Rumah Sakit Bayangkara Kota Makassar, yang mana hasil daripada kedua visum ini ya sesuai dengan rekomendasi dokter yang di bawah sumpah jabatan ya, ini tidak menyatakan adanya tanda-tanda kekerasan seksual. Tidak ada kerusakan pada alat kelamin, baik yang perempuan maupun yang laki-laki, seperti itu. Baik ya, Pak Zulfan, apakah pihak polisi juga menanggapi atau menyelidiki tanggapan dari pihak terlapor? Bagaimana tanggapannya maksudnya, Ben? Baik, yang menyatakan bahwa ada gangguan jiwa terhadap istri dari pelaku. Ya, jadi bukan gangguan jiwa ya. Jadi hasil daripada tes psikiatri yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bayangkara ya, ini dilakukan karena 2 kali visum ini tidak ada hasil yang mengarah kepada laporan yang diberikan oleh ibu korban. Sehingga Rumah Sakit Bayangkara melakukan pengetesan atau uji untuk mengetahui tes ya, untuk mengetahui tingkat kejiwaan daripada ibu ini sebagai pelapor. Adapun hasil akhirnya itu adalah waham ya. Jadi waham ini bukan gila, tetapi dia menganggap dirinya benar ya. Kemudian tentunya ini apa yang dia laporkan ini tidak bisa juga dipertanggungjawabkan, sehingga sesuai dengan hasil psikiater seperti itu. Baik, terima kasih Kombes Pol Endra Zulfan sudah bergabung bersama kami di iNews Siang.